A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua ini, insyaallah kita akan membahas rumus sempurnanya suatu huruf. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu huruf akan sempurna jika terpenuhi 3 syarat ini. Apa saja itu? Kita akan singkat dia supaya mengingatnya lebih mudah. Namanya ialah masiteti. Masiteti. Apa itu masiteti? Ma yang pertama ialah makhraj, si yang kedua ialah sifat, dan teti tebal tipis. Makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarkiknya suatu huruf. Dan 3 syarat ini jika sempurna dan kita berikan semua masing-masing satu persatu pada suatu huruf, insyaallah huruf ini akan sempurna pula pengucapannya. Yang pertama makharijul huruf yang akan kita bahas. Makharijul huruf, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama qiraat berapa jumlahnya. Ada beberapa pendapat yang termasyhur. Yang pertama ialah bahwa ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf jumlahnya adalah sebanyak huruf hijaiyah tersebut. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. 29. Ada yang berpendapat bahwa 29 huruf, masing-masing huruf hijaiyah punya makhrajnya masing-masing. Yang kedua ialah ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf ada 14. Dan yang ketiga ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf ada 16. Dan yang berpendapat terakhir ialah, dan pendapat ini termasyhur, banyak dipakai di kalangan pembelajar Al-Quran. Pendapatnya Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa makharijul huruf jumlahnya ada 17. Jumlahnya ada 17, sebagaimana yang beliau katakan di dalam Matan Al-Jazari di bab makharijul huruf. Kemarin kita bahas bab sifatul huruf. Insyaallah sebelumnya kita bahas bab tajwidul huruf dalam muqaddimah sebelum pembelajaran ilmu tajwid. Dan ini bab makharijul huruf dikatakan di Matan Al-Jazari, Matan Al-Muqaddimah. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf jumlahnya 17, ada 17. Dan inilah yang akan kita pakai pendapat Imam Ibnu Al-Jazari. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makharijul huruf ini kita bagi menjadi 2 insyaallah. Yang pertama makharijul huruf secara umum dan makharijul huruf secara khusus. Secara khusus tadilah yang 17 tersebut. Secara umum apa saja nanti kita bagi ialah yang pertama ada 5. Yang pertama ialah al-jauf, makharijul huruf
al-jauf. Apa al-jauf ini? Al-jauf ini adalah rongga. Huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah huruf yang keluar dari rongga. Rongga apa? Rongga tenggorokan sampai ke mulut. Cara membunyikannya bagaimana? Al-jauf ini, cara membunyikannya ialah seiring dengan berhentinya nafas kita. Karena huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari di dalam matan Al-Jazari? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Fa'alif. Dan huruf alif keluarnya dari al-jauf. Wa ukhtaha, dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya alif tadi? Huruf maddin. Huruf mad lil hawa'i tantahi. Itu adalah makhraj umum yang pertama. Makhraj umum yang kedua ialah halqi, tenggorokan. Nanti di sini ada terbagi 3. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Yang kedua wasatul halqi, tengah tenggorokan. Yang ketiga adanal halqi, ujung tenggorokan atau bawah tenggorokan. Yang ketiga lisan. Al-lisan ini nanti ada terbagi 10. Dan insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu di dalam pembahasan huruf per hurufnya. Berarti jumlahnya sudah 14. Yang selanjutnya ialah asy-syafatain. Yang keempat, makhraj secara umum. Asy-syafatain. Asy-syafatain ini ada 2 makhraj khusus yang keluar darinya. Yang pertama dari batunis syafah. Wa min batunis syafah fal fa ma'atrafis sanayal musyrifah, kata Imam Ibnu Al-Jazari. Dari perut bibir ini bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar huruf fa dari sini. Lisyafatain yang kedua ialah dari kedua bibir tersebut, keluar huruf waw ba mim. Lisyafatainil wawu baun mimu. Dan yang makhraj umum yang terakhir adalah yang kelima, gunnah al-khayshum. Gunnah keluarnya dari khayshum, rongga hidung. Tanpa rongga hidung kita tidak akan bisa mengucapkan gunnah. Baik apa saja gunnah, dalam bentuk apa saja, dalam bentuk hukum ikhfa atau dalam bentuk hukum iklab atau dan yang lainnya. Ketika kita mengucapkan gunnah pasti keluarnya dari hidung. Ketika kita tutup hidung kita, maka tidak akan sempurna pengucapan gunnah tadi. Itulah makhraj umum tadi atau makhraj am. Apa saja tadi? Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halqun, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Makhraj khasnya pembagian dari 5 makhraj am ini. Seperti yang Anda bilang tadi, al-jauf ada 1, al-halqun ada 3, ada wasatul halqi, ada aqsal halqi, ada wasatul halqi, ada adanal halqi. Dan yang ketiga al-lisan ada 10. Nanti di sini banyak pembagiannya 10. Dan yang keempat ada asy-syafatain. Ada 2. Ada 2 di situ, berarti jumlahnya sudah 16. Dan yang terakhir al-khayshum punya 1 juga. Seluruhnya jumlahnya adalah 17. Dan inilah pendapat Imam Ibnu Al-Jazari mengenai makharijul huruf dan pembagian-pembagiannya.